Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya berupa kesehatan sehingga kita dapat menghadiri presentasi pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berjasa telah membawa kita ke zaman dari jahiliyah menuju ke Islamiyah. Untuk kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai hadis maudhu dan ingkar sunnah. Yang pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Gracila Nur Khalifah, yang kedua Khairul Anam, yang ketiga Nisrina Nur Mutia, yang keempat Oka Putra Nurhalan, dan yang terakhir saya sendiri Indra Wijayanto. Untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai hadis maudhu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Untuk materi yang pertama yaitu hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu secara etimologi merupakan bentuk isim maf'ul atau wada yada'u yang bermakna yang disusun, dusta yang diada-adakan, dan yang diletakkan. Sedangkan dari segi terminologi ulama hadis mengartikan hadis maudhu yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, dan beliau takdirkan. Hadis maudhu atau hadis palsu ialah hadis yang di dalam sanadnya atau umumnya ada seseorang atau beberapa orang rawi yang pendusta. Sedangkan hadis yang tidak ada asalnya ialah hadis yang tidak mempunyai sanad untuk diperiksa, yakni perkataan yang beredar dari mulut ke mulut atau tulisan ke tulisan yang tidak ada asal usulnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Tegasnya hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Selanjutnya yaitu sejarah kemunculan hadis maudhu. Sejarah beredarnya hadis-hadis palsu muncul pada tahun 40 Hijriah. Kala itu timbul fitnah yang membuat umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok: Syiah, Khawarij, anti kepada Khalifah Ali dan Muawiyah, dan Jumhur. Karena kepentingan golongan mereka mendatangkan hujah untuk mendukung keberadaan mereka, maka mereka berupaya membuat hadis-hadis palsu dan menyebarkan ke masyarakat. Tulis Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi dalam Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Masih menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, kota yang mula-mula mengembangkan hadis-hadis palsu adalah Baghdad atau Irak, tempat kaum Syiah berpusat. Pemalsuan hadis juga tetap terjadi pada abad kedua Hijriah. Kala itu muncul propaganda politik untuk menumbangkan Bani Umayyah. Agar mudah mempengaruhi rakyat, dibuatlah hadis-hadis palsu. Dengan bermodal hadis-hadis ini akan menarik minat rakyat kepada lawan politik Bani Umayyah. Pihak Bani Umayyah juga melakukan aksi yang sama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, faktor yang melatar belakangi hadis maudhu. 1. Faktor politik. 2. Faktor usaha dari musuh Islam atau kaum Ziddiq. 3. Faktor sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin. 4. Pembuat cerita atau kisah-kisah. 5. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. 6. Semangat yang berlebihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan. 7. Mendekatkan diri kepada para penguasa. Selanjutnya, sebab-sebab adanya hadis maudhu. 1. Karena hendak menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. 2. Karena hendak mengacau agama. 3. Karena menurutkan hawa nafsu sebagian dari ketua-ketua atau amir-amir atau raja. 4. Karena ta'assub atau fanatik kepada sesuatu. 5. Karena hendak membela
mazhab atau pendirian masing-masing. Keenam, karena hendak digunakan untuk mencari penghidupan. 7. Karena ada golongan yang berpendirian boleh mengada-ngadakan sanad bagi ucapan yang baik-baik. Selanjutnya, tanda-tanda maudhu. 1. Hadisnya mengandung susunan yang kacau atau tidak karuan, yang mana tidak mungkin disabdakan Nabi seperti itu. 2. Isinya bertentangan dengan ketetapan agama yang kuat dan terang. 3. Hadisnya nyata-nyata bertentangan dengan Al-Quran. 4. Ada beberapa penyaksian yang sah yang menunjukkan atas kepalsuannya. 5. Isinya terang-terangan berlawanan dengan akal. 6. Pengakuan yang dapat diterima dari si pemalsu bahwa dialah yang mengada-ngadakan hadis itu. 7. Adanya berhubungan yang menunjukkan akan kepalsuannya. Selanjutnya, contoh hadis-hadis palsu. 1. Hadis yang menyuruh orang sholat malam Jum'ah 12 rakaat dengan bacaan surah Ikhlas 10 kali. Kedua, hadis yang memerintah orang sholat malam Jum'ah 2 rakaat dengan bacaan surah Zalzalah 15 kali. Ada juga yang menerangkan 50 kali. 3. Hadis-hadis sholat pada hari Jum'ah 2 rakaat, 4 rakaat, dan 12 rakaat. Keempat, hadis-hadis sholat Asyura. Kelima, hadis-hadis yang menerangkan Nabi Khidir dan tentang hidupnya. 6. Hadis-hadis yang menerangkan hal-hal yang akan terjadi dengan sebutan apabila adalah tahun sekian akan terjadi ini dan itu, atau yang berbunyi dalam bulan akan. 7. Hadis yang berisi bacaan bagi anggota-anggota wudhu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah nama-nama dari pemalsu hadis. Yang pertama ada Ahmad bin Abdillah al-Jubairi. Yang kedua ada Abbas bin Dlaha. Yang ketiga Ali bin Urwah ad-Dismiksi. Yang ketiga Hamad bin Amr an-Nasibi. Yang kelima Ibnu Jahdlam. Yang keenam Al-Mughirah bin Syu'bah al-Kufi. Yang ketujuh Zaid bin Rifa al-Hashimi. Yang kedelapan Umar bin Zaid. Yang kesembilan Muhammad bin Tamim al-Faryabi. Dan yang terakhir Umar bin Rasid al-Madani. Untuk materi selanjutnya yaitu ingkar sunnah. Yang pertama yaitu pengertian ingkar sunnah. Secara etimologis, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata yaitu ingkar dan sunnah. Secara etimologis, ingkar diartikan yaitu menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan atau faktor lain, misalnya gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna yaitu suatu perjalanan yang diikuti, perjalanan baik maupun perjalanan buruk. Orang yang menolak sunnah sebagai hujah dalam beragama oleh umumnya ahli hadis disebut dengan ahlul bid'ah dan menuruti hawa nafsunya bukan kemauan dari hati dan akal pikirannya. Yang selanjutnya yaitu arti terminologi. Para ahli membagi menjadi dua, yaitu yang pertama paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu sejarah ingkar sunnah pada masa periode klasik.
Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan apa saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, sholat, dan zakat misalnya dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Di Indonesia, pada dasarnya 70-an muncul isu adanya sekelompok muslim yang berpandangan tidak percaya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak menggunakannya sebagai sumber atau dasar agama Islam. Pada akhir 70-an, kelompok tersebut tampil secara terang-terangan menyebarkan pahamnya dengan nama misalnya Jamaah Al-Lamiyah Al-Huda dan Jamaah Al-Quran dan ingkar sunnah, sama-sama hanya menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam masalah akidah maupun hal-hal lainnya. Mereka menolak dan mengingkari sunnah sebagai landasan agama. Sejarah ingkar sunnah pada masa periode modern. Tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah modern yang terkenal adalah yang pertama Taufik Siddiq dari Mesir, yang kedua Ghulam Ahmad Parmes dari India, yang ketiga Rashid Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, dan yang keempat Qasim Ahmad, mantan ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yang tercatat di Indonesia antara lain adalah Lukman Sa'ad, Dadang Setiogroho, Safran Batubara, dan Dalimi Lubis. Sebagaimana kelompok ingkar sunnah klasik yang menggunakan argumen baik dalil nakli ataupun akli untuk menguatkan pendapat mereka. Begitu juga kelompok ingkar sunnah di Indonesia. Di antara ayat-ayat yang dijadikan sebagai rujukan adalah surat An-Nisa ayat 87. Selain ayat tersebut, mereka juga beralasan bahwa yang disampaikan Rasulullah kepada umat manusia hanyalah Al-Quran, dan jika Rasul berani membuat hadis selain dari ayat-ayat Al-Quran akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urat lehernya sampai putus, ditarik jamul pendusta dan yang durhaka. Bagi mereka, Nabi Muhammad tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran, hanya bertugas menyampaikan. Yang terakhir yaitu pandangan orientalis terhadap hadis. Seorang orientalis yang paling tajam menyuarakan keraguan autentisitas hadis adalah William Muir. Bagi Muir, hadis bukanlah perkataan atau rekaman perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan cerminan ambisi dari generasi-generasi Muslim tertentu sesudah wafatnya Nabi. Sebagai informasi, Muir sendiri bekerja sebagai peneliti dan staf kolonial Inggris di India. Dengan lantang, Muir mengajak para orientalis Eropa menolak sedikitnya setengah dari isi Sahih Bukhari. Muir juga menilai studi hadis yang dimulai dari generasi tabi'in tidak berguna sama sekali lantaran hanya berfokus pada sanad, alih-alih kandungan teks hadis itu tersendiri. Nada kecaman Muir ini diteruskan oleh orientalis berikutnya yang kelahiran Humaira, Ignaz Gottheimer. Sebagaimana sejarawan mazhab Jerman, Gottheimer mengkaji sejarah klasik Islam dengan pendekatan skeptis. Gottheimer lantas menyebut posisi hadis lemah sebab tidak ada dokumentasi tertulis mengenai kehidupan Nabi Muhammad dalam masa hidupnya. Selain itu, hadis lebih mengandalkan tradisi lisan sehingga diragukan autentisitasnya. Lebih lanjut, Gottheimer bahkan mengatakan hadis bukan memuat perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya cerminan aspirasi dari suatu masyarakat Muslim dalam zaman tertentu. Kalangan orientalis bahkan menuduh salah seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah, hanya membuat teks sehingga dinamakan hadis. Dengan begitu, orientalis ini memandang hadis utamanya berperan sebagai alat manipulasi politik oleh sekelompok Muslim. Pandangan skeptis buta Gottheimer seakan-akan menuduh ahli hadis cenderung berani berbohong atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demi kepentingan patron politik mereka. Yang luput dari kajian para orientalis demikian adalah pemilahan para perawi yang kompeten daripada yang
nil kompeten, bahkan sekadar tukang cerita. Versi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.